Baik, selanjutnya ya untuk materi teori dasar listrik pada mata kuliah listrik bolak-balik. Kita lanjutkan, sebelumnya kita sudah sampai di rangkaian campuran dengan contoh soal sebagaimana berikut ini ya, gitu ya. Sudah kita dapatkan juga bahwa arus totalnya itu sama dengan 3 ampere. Oke. Kemudian selanjutnya ya, ketika kita sudah dapatkan bahwa arus totalnya itu 3 ampere ya, arus total itu akan mengalir. Nah, ini dari positif ke negatif arus itu ya. Jadi mengalir ini ke kanan. Nah, karena menemui percabangan maka arusnya akan terbagi. Nah, di sini nanti kalian harus bisa membaginya tuh. Yang ke atas itu berapa? Ya, arus yang ke atas ini berapa dan yang ke bawah itu berapa? Nah, untuk pembagiannya kalian bisa pakai perbandingan saja sebenarnya ya. Begini caranya. Karena arus totalnya itu 3 begitu ya. Terus hambatan yang ada di atas ini 3 ohm, sedangkan hambatan yang ada di bawah ini 6 ohm, maka perbandingannya kan 1:2, kan gitu. Dan arus sebagaimana hukum ohm tadi itu persamaannya berbanding terbalik dengan hambatan ya. Jadi ini I kan sama dengan V per R. Jadi I itu berbanding terbalik dengan R. Jika hambatannya besar, maka arus yang mengalir pada rangkaian tersebut akan kecil. Jika hambatannya kecil, maka arus yang mengalir pada hambatan tersebut akan besar. Nah, di atas hambatannya itu 3 ohm. Itu lebih kecil daripada yang di bawah yang 6 ohm. Jadi kalau kita buat perbandingan itu kan 1:2. Maka arus yang mengalir di atas itu lebih besar dibandingkan arus yang mengalir di bawah. Berapa perbandingannya? Yang di atas itu karena di sini tadi kita bandingkan itu hambatannya adalah 1:2, maka arusnya yang perbandingannya 2 itu justru di atas ini. Karena hambatannya di sini perbandingannya adalah 1. Ingat tadi ya, berbanding terbalik. Kalau hambatannya itu kecil, maka arus yang mengalir akan besar ya. Sehingga karena hambatannya yang di atas itu hanya 3 ohm ya, setengahnya dari yang di bawah, maka arus yang mengalir di atas ini juga 2 kali lipat lebih besar. Ya berarti 2 ampere, yang di bawah itu berarti 1 ampere. Kemudian arusnya itu akan bertemu lagi di percabangan ini ya. Yang di atas tadi 2 ampere, yang di bawah ini 1 ampere, 2 tambah 1 3. Sehingga ketika melewati R1 itu arus yang diterima itu 3 ampere lagi ya. Kemudian kembali lagi ke potensial dan seterusnya. Seperti itu. Nah, dari situ berarti kita sudah tahu tuh arus yang mengalir di masing-masing resistor. Kemudian untuk mencari tegangan di setiap resistor tersebut cukup kita pakai hukum ohm ya. Tapi hukum ohmnya ini hukum ohm lokal, artinya berlaku pada resistor tersebut saja atau resistor yang diamati saja. Kalau kita misalkan mencari tegangan pada resistor R1, maka V1 sama dengan I1 kali R1. Nah, I1-nya atau arus yang mengalir pada R1 tadi kan 3 ohm ya. Yang R1 itu yang ini, 3 ohm kan? Maaf, 3 ampere kan? Berarti 3 kali 2, hambatannya kan 2, sehingga 6 volt. Kemudian V2, I2 kali R2. Arus yang mengalir pada R2 ini kan tadi 2 ampere. Nah, dikali dengan hambatannya 1 ohm sehingga 2 volt. Begitu juga pada V3 dan V4. Seperti itu ya. Mencari tegangan pada masing-masing resistor. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan ini ya bisa di kolom komentar pada video. Karena memang saya kira ini tidak mudah untuk langsung dipahami gitu ya. Memang butuh kebiasaan untuk mengerjakan konsep-konsep ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal 2. Diketahui rangkaian listrik seperti pada gambar di bawah ini. Jika sumber tegangan yang terpasang pada rangkaian adalah 20 volt, jadi di sini itu 20 volt, dan tegangan pada hambatan R5 itu adalah 2 volt, maka tentukan hambatan pada R3. Itu yang ditanyakan ya. Oke, kita akan mencari berapa nilai hambatan R3-nya. Nah, nilai tegangan pada hambatan R3, R4, dan R5 sudah diketahui 2 volt. Nah, kenapa kok bisa dianggap sama? R5, R4, dan R3 itu kenapa kok tegangannya dianggap sama 2 volt? Padahal di soal hanya diketahui tegangan 2 volt itu hanya di R5.
Nah, kenapa? Karena rangkaiannya paralel. Jadi kalau paralel kan tadi aturannya tegangannya sama. Berarti tegangan yang ada di R5, R4, dan R3 itu sama, yaitu 2 volt. Maka tegangan pada R1, R2, dan R3 adalah sisa tegangan total dibagi dengan 3, yaitu didapatkan yaitu nilai 6 volt. Oke. Jadi tegangan pada R1 ya, R2 dan R6 ini ya berarti sisanya karena di R3 ini sudah 2 volt, totalnya 20, maka sisanya kan 18. Nah, R1, R2, R6 dan total dari sini kan seri gitu kan. Maka tegangannya kan terbagi. Nah, terbaginya tentunya karena R1, R2, R6 ini sama hambatannya, maka tegangan yang ada di R1, R2, dan R6 ini sama, tapi bukan 20 volt ya. Pembagiannya akhirnya sama ya. Nah, berapa itu? Karena sudah dikurangi 2, yaitu 2 volt di sini tadi ya. Maka sisanya kan 18. 18 dibagi 3 berarti 6 volt. Jadi masing-masing di R1, R2, dan R3 itu tegangannya adalah 6 volt, 6 volt, dan 6 volt. Oke. Nah, dari situ ya, setelah kita tahu tegangannya 6 volt, maka kita bisa mencari arus total atau arus pada rangkaian serinya. Arus pada rangkaian serinya itu kita bisa cari baik di R1, di R2, ataupun R6, itu kita bisa cari arusnya. Karena kan ini harusnya sama ya arusnya karena seri. Oke. Nah, untuk mencari arus mudah ya, V per R saja. Tegangannya kan tadi 6, hambatannya 6 berarti 1 ampere. Begitu juga kalau kita cari di R2 dapatnya 1 ampere. Begitu juga kalau kita cari di R6 dapatnya juga 1 ampere gitu ya. Setelah itu kita akan menghitung arus yang ada pada R4 dan R5 ya, R4 dan R5. Arus yang ada pada R4 dan R5 kan tegangannya di sini tadi 2 ya. 2 volt, di sini juga 2 volt. Berarti arus yang ada di R5 itu adalah 1/4 ampere. Arus yang ada di R4 ini adalah 1/8 ampere. Nah, berarti arus yang pada R3 ini sisanya ya. Total arusnya kan 1 ampere dikurangi 1/4 dikurangi 1/8 ya. Ini ya, sehingga nanti kita akan dapatkan arus yang mengalir pada R3 itu 5/8. Sehingga kalau kita mencari hambatan pada R3 itu berarti ya V3 dibagi I3. Berarti 2 dibagi 5/8. Hasilnya 16/5 ohm. Ini ya. Itu hambatan pada R3. Oke. Nah, ini juga saya kira tidak mudah untuk langsung dipahami. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan ya di kolom komentar saja. Dan ketika sekali membaca belum paham, jangan putus asa. Ya, kembali dibaca, kembali dipahami. Kalau nggak paham mungkin bisa tanya teman dulu. Kalau benar-benar nggak paham lagi bisa diskusi dengan saya ya. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya itu hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff 1 itu menyatakan bahwa arus total yang memasuki percabangan itu sama dengan arus total yang keluar dari percabangan. Begini saya misalkan ya. Jadi di rumah kita tentu ada ruangan-ruangan yang setiap ruangan itu dialiri arus listrik. Misalkan ada ruang tamu, tentunya ada lampunya ya. Ada ruang kamar, tentunya ada lampunya ya. Dan ini jangan GR ada lampu belajarnya. Biasanya nggak ada, jarang ada lampu belajarnya. Biasanya lampu tidur gitu. Itu biasanya adanya ya. Kamar mandi juga biasanya ada lampunya gitu kan. Atau dapur juga ada lampu atau mungkin alat-alat listrik yang lain gitu. Nah, kabel-kabel yang menghubungkan setiap ruang itu tentunya nanti akan bertemu pada satu titik. Nah, pada satu titiknya disebut dengan titik percabangan ya. Dan sesuai dengan hukum Kirchhoff, kabel-kabel yang menghubungkan setiap ruang dan terhubung menjadi satu di percabangan tersebut, arusnya arahnya tidak mungkin sama, tidak mungkin menuju ke percabangan semua itu tidak mungkin ya. Nanti arusnya bertumbukan di situ nanti ya. Jadi pasti ada yang menuju ke percabangan dan ada yang keluar dari percabangan. Itu pasti gitu. Nah,
sesuai dengan hukum Kirchhoff, yaitu total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Sehingga bisa dituliskan arus yang masuk ini ya, saya misalkan ini ada I1, I2, I5 gitu ya. Berarti arus masuknya I1 plus I2 plus I5. Dan yang keluar misalkan ada I3, I4 dan I6, berarti I3 plus I4 plus I6 gitu ya. Nah, kita masuk ke hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff kedua menyatakan bahwa total tegangan pada setiap komponen listrik pada satu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Saya ulangi ya, total tegangan pada setiap komponen listrik pada satu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Saya ambil contoh begini. Ini ada satu rangkaian tertutup. Satu rangkaian tertutup itu isinya yang pertama ada baterai, satu ya. Ini juga baterai. Dan di baterai itu ada hambatan dalamnya ya, R1, R2 ini. Kemudian ada lampu, lampu 1, lampu 2 dan lampu 3. Lampu di sini itu berperan sebagai hambatannya ya. Nah, dikatakan sesuai hukum kedua Kirchhoff bahwa total tegangan pada setiap komponen listrik yang ada di dalam rangkaian tertutup ini itu totalnya harus sama dengan 0. Nah, di sini ada tegangan yang terpasang atau baterai 1, baterai 2. Terus ada hambatan-hambatan ya. Jadi tegangan pada tegangan pada baterai yang terpasang dan tegangan pada lampu-lampu ini kalau dijumlah itu harus sama dengan 0. Sehingga bisa dituliskan sigma V total atau total tegangan pada satu rangkaian tertutup itu harus sama dengan 0. Karena rangkaian itu cenderungnya isinya adalah baterai atau sumber tegangan atau dituliskan tegangannya itu E, maka sigma E ini kalau misalkan nanti tegangannya lebih dari 1 berarti E1, E2, E3 dan seterusnya. Terus selain itu juga ada hambatan yang terpasang, maka total tegangan pada hambatan ya itu bisa dituliskan I kali R sebenarnya. Karena satu rangkaian tertutup maka sudah pasti R-nya itu seri sehingga arusnya sama, sehingga arusnya ini bisa dikeluarkan. Sehingga tinggal sigma R saja sama dengan 0. Nah, untuk prakteknya, untuk memasukkan nilai-nilai yang ada pada rangkaian satu rangkaian tertutup ini ke dalam persamaan hukum kedua Kirchhoff ini ya. Pertama kita buat loop dulu. Loop itu adalah arah arus menurut kita. Menurut kita ya, ini hanya prediksi kita. Nah, jadi terserah, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi nanti bedanya apa? Kalau nanti hasil arusnya itu positif, berarti arah arus atau prediksi arus menurut kita itu benar. Tapi kalau nilai arusnya negatif, berarti arah arus menurut prediksi kita itu salah, gitu ya. Nah, kalau misalkan ini saya anggap arah arusnya searah jarum jam, maka untuk memasukkan tegangannya, misalkan saya mulai dari atas ini, maka akan ketemu negatif dulu, ya. Maka ditulis min V2. Terus di sini ketemu plus ya, berarti plus V1. Nah, ini adalah sigma E-nya. Sedangkan untuk sigma I kali R, I-nya keluarkan. R-nya kalau R selalu positif ya, tidak ada negatif. Sehingga langsung ditambah saja. R1, 2, R3 dan hambatan dalam 1 dan hambatan dalam 2. Ini R2 ya harusnya ya. Nah, totalnya harus sama dengan 0. Sehingga arus itu sama dengan V2 min V1. Ya. Jadi dibalik kan, dipindah ke kanan kan V2-nya jadi positif, V1-nya jadi negatif, dibagi R1, R2, R3 ditambah hambatan dalam 1 dan hambatan dalam 2. Nah, seperti itu ya cara untuk memasukkan tegangan dari satu rangkaian tertutup sesuai dengan hukum kedua Kirchhoff. Nah, setelah ini kita akan belajar aplikasi dari hukum 1 dan 2 Kirchhoff ya. Kita lanjutkan di video ketiga.